Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan rasa syukur kita kepada pemiliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari ini kita masih diperkenankan Allah untuk melaksanakan sahur dan untuk melaksanakan puasa tentunya pada hari ini. Dan berbagai nikmat lainnya tentunya telah banyak Allah berikan kepada kita, maka sudah patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya sampai dengan akhir zaman. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, marilah pada pagi hari yang sejuk ini, yang segar ini, kita tentunya berkewajiban atau seharusnya menjadi suatu kebutuhan bagi kita untuk merenungkan ayat-ayat Allah yang merupakan petunjuk bagi kita yang akan menyelamatkan kehidupan kita di dunia dan di akhirat kelak nanti. Marilah pada kesempatan yang baik ini kita menengok kembali kepada fitrah manusia, di mana fitrah manusia itu adalah kembali kepada awal, kembali kepada kesucian, kembali kepada bakat dan pembawaan yang berlaku universal. Dalam pandangan Islam, manusia yang dilahirkan ke muka bumi ini dalam kondisi fitrah, yakni asal kejadian yang suci. Manusia yang lahir dalam keadaan suci tidak memiliki dosa, walaupun orang tua yang melahirkan kita mungkin memiliki dosa atau telah berbuat dosa, tetapi di dalam Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Orang tua tidak dapat membagikan dosanya atau mewariskan dosanya kepada anak keturunannya. Fitrah, kata fitrah menurut bahasa adalah penciptaan atau kejadian. Sehingga fitrah manusia adalah kejadian sejak awal atau bawaan sejak lahir. Kata fitrah ini akan kita jumpai di dalam atau diungkapkan di dalam salah satu ayat Al-Quran, di dalam surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyum walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, sesuai fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah.
La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Zalikad dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kata fitrah di dalam ayat ini berarti maknanya adalah ciptaan Allah. Melalui ayat ini bisa kita pahami bahwa manusia sejak lahir sudah diberi naluri keimanan kepada Allah dan siap menerima Islam di dalam penciptaannya. Jadi fitrah manusia sejak lahir adalah sudah beragama, bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Sehingga manusia itu kalau tidak beragama secara tauhid maka tidak wajar. Hal ini sesuai sabda Rasulullah adalah di lingkungan sangat berpengaruh kepada manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah di dalam hadis riwayat Al-Bukhari juz 2 halaman 104. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi ayumajisanihi kama salil bahimati tunjahul bahimata hal tarau fiha jada'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang lahir dia terlahir atas fitrah, maka tergantung pada orang tuanya yang menjadikan dia orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti binatang ternak yang dilahirkan dengan sempurna, apakah kamu melihat padanya telinga yang terpotong? Manusia dengan tabiatnya yang merupakan pencampuran antara tanah dari bumi dan peniupan roh memiliki potensi-potensi, yaitu potensi kebaikan dan keburukan. Jadi manusia sejak lahir sudah diberikan potensi-potensi untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagaimana dia juga mampu mengarahkan jiwanya untuk kebaikan atau kepada keburukan. Kemampuan ini diungkapkan di dalam Al-Quran dengan kata ilham. Sebagaimana firman Allah di dalam surat As-Sam ayat 7 dan 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wan nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan kebajikan, lalu dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaannya. Kemudian di dalam surat Al-Balad Allah juga berfirman, wahaidahu najdain, serta kami juga telah menunjukkan kepadanya dua jalan, yaitu jalan kebajikan dan kejahatan. Manusia adalah makhluk istimewa dan unik yang diberi potensi-potensi Allah di dalam dirinya dan sudah tertanam di dalam dirinya, sehingga manusia diberikan kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk. Manusia juga memiliki kemampuan akal yang berada di dalam hati manusia yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Oleh karena itu, baik atau buruknya amal seseorang itu adalah tergantung pada hatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghatan iza solahat solahal jasadu kulluhu wa iza pasadat pasadal jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Dan ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka baik pula lah jasad itu seluruhnya.
Dan apabila segumpal daging itu rusak, maka rusak pula lah jasad itu seluruhnya. Ketahuilah ia adalah hati. Dari hadis di atas menunjukkan bahwa akal atau kemampuan memahami itu adalah bersumber pada hati, bukan kepada otak yang berada di dalam kepala. Jadi dalam hal ini hati sangat memegang peranan yang penting bagi manusia, karena dapat menggerakkan manusia untuk bisa berbuat baik atau berbuat buruk atau berbuat dosa. Tentunya bagi orang yang memiliki hati yang sehat, qalbun salim, adalah sungguh beruntung, karena dia dapat melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan tuntunan Al-Quran maupun Sunnah yang bisa mendatangkan pahala bagi dirinya. Sebaliknya sangatlah merugi bagi orang-orang yang hatinya sakit atau qalbun marid, ataupun hatinya mati, qalbun mayit. Maka orang-orang seperti ini tentunya tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah, dan yang terjadi adalah senantiasa selalu berada di dalam keburukan-keburukan atau tidak dapat melakukan kebaikan-kebaikan di dalam kehidupannya. Oleh karena itu, agar manusia terhindar dari perbuatan salah dan dosa, harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana di dalam sabda Rasulullah, taraktu fikum amroini lan tadilu ma masaktum bihima, kitaballah wa sunnata wa nabiyyihi. Kutinggalkan pada kamu sekalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Hadis riwayat Malik dalam Al-Muwatta juz 2 halaman 899. Untuk menjaga fitrah manusia agar senantiasa terbebas dari dosanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan akan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia di dalam bulan Ramadan ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 228, Muslim juz 1 halaman 524. Mudah-mudahan ibadah puasa yang kita lakukan pada hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa-dosa yang telah kita lakukan juga dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang bisa saya sampaikan di pagi hari yang segar dan sejuk ini. Mudah-mudahan ini sebagai tolabul ilmi kita di pagi hari dan saling menasihati kita sesama muslim dalam kebaikan. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.